Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dengan NIM 225040720871, program studi PPG Pendidikan Matematika, mahasiswa PPG Guru Dalam Jabatan Batch 2 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Malang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Mambaul Ulum Bata-Bata dengan materi Sistem Persamaan Linear 2 Variabel kelas 9 fase D. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siang semua. Siang. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Kita bisa berkumpul lagi untuk pembelajaran matematika. Sudah? Gimana? Sudah disapu kelas? Makin bersih? Wah, bersih, bagus. Ingat, jagalah kebersihan. Dengan hidup bersih, kita menjaga dunia. Buanglah sampah pada tempatnya. Bagus. Sebelum kita mulai pembelajaran, siap ya untuk belajar? Mari, kalau kita siap untuk belajar, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Niki, coba Niki pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil ihsani dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Kembali ke tempat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan absen dulu ya. ABD Hadi, Ahmad Naufal Akbar, Taufikur Rahman Al-Ghazi, Khairul Azam, Yusuf Maulana, sakit. Ada suratnya ya? Yusuf sakit. Kita doakan ya, bagi yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh sehingga bisa belajar kembali. Baik. Kemarin tugasnya bisa semua ya? Bisa ya? Dikerjakan semua? Mungkin ada masalah? Tidak ada? Bagus. Ingat, belajar ya? Biar jadi orang sukses. Belajar. Nah, ini kalian pernah ya beli-beli di misalnya di apa itu di koperasi pesantren, beli buku misalnya, beli buku dan bolpen, misalnya 3 buku 2 bolpen, kemudian kalian tidak tahu harganya, kemudian kalian membayar di kasir misalnya membayar 30.000. Pernah ya itu? Nah, tanpa bisa mengetahui harga bolpen, harga buku, kalian bisa tahu harga bolpen dan buku? Tidak. Nah, kalau di matematika itu bisa menggunakan yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, oleh karena itu kita akan belajar nanti mengenai sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu memodelkan. Jadi dari masalah kontekstual kita modelkan ke bentuk matematika. Apa tujuan belajar ini? Nah, harus ada tujuannya ya. Ya,
Jadi beratkan kita pergi ke pasar. Apa tujuan kita ke pasar? Nah, misalnya membeli apa dan apa gitu ya. Nah, di sini juga ada tujuan pembelajaran dua nanti yang akan harus tercapai dari tujuan tersebut. Yang pertama, nah ini setelah nanti kalian menyimak tayangan video dan presentasi, kalian itu bisa memodelkan masalah kontekstual ke dalam sistem persamaan linier. Nanti harus bisa. Yang kedua, tuh, setelah nanti berdiskusi, nanti ada diskusi ya, diskusi kelompok, jadi nanti akan dibentuk kelompok. Kalian itu bisa menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel dan menafsirkannya dalam konteks masalah dengan benar. Bisa ya? Nah, ya, kita nyampe apa ini? Ice breaking. Nah, breaking dulu ya. Mbak, ini melatih kalian untuk konsentrasi. Harus konsentrasi penuh. Perhatikan perintahnya. Nah, tebak, sebut warna kan ya? Nah, aturannya ada aturannya ya. Ini sebut warna, jangan tulisan. Jangan tulisan. Seperti warnanya yang disebut. Kan tebak warna. Nah. Contoh kuning ya. Kan tulisannya kuning, dibaca hitam. Paham? Bisa nebak? Bisa. Kita mulai dari level yang mudah dulu lah, ya. Kita mulai tebak ya. Cepat, konsentrasi. Merah. Bagus. Ya, level mudah, bagus. Kuning. Kuning, bagus. Ya. Bagus. Ada yang salah, kurang konsentrasi. Ungu ya. Ya. Masih mikir, enggak sekaligus. Sudah pintar. Nah, ada yang ungu caranya. Oh, gitu. Masih kurang konsentrasi itu ya. Bagus. Nah. Ini masih level sedang. Ada yang masih hihi tadi ya. Enggak apa-apa. Konsentrasi lagi ya. Bagus. Abu-abu. Bagus. Cepat ya. Saya cepatkan. Ada yang merah tadi, ada yang merah. Konsentrasi Diki ya, kok merah ya? Nah, sudah. Cukup ya? Speakingnya cukup. Itu cuma untuk biar kalian tidak tegang ya. Nah. Ya sudah, kita lanjutkan materi hari ini ya. Tapi saya punya video ya, ada di YouTube saya itu. Jangan lupa like dan subscribe. Saya buat, tapi yang buat AI ya. Nah, kita perhatikan. Siap, konsentrasi. Di sini ada apa di video tersebut? Ini video singkat cuma ya. Sangat singkat. Perhatikan. Kan sudah konsentrasi? Iya. Ya, sudah konsentrasi, kita perhatikan videonya. Ini videonya singkat. Pada hari Jumat, Amira, Ahmad, dan Aisyah berbelanja di minimarket Momasas untuk keperluan sekolah. Mereka memilih barang yang sama size dan ketebalan, hanya berbeda banyaknya. Amira membeli 5 buku tulis dan 3 ballpoint, siap untuk bersekolah. Ahmad juga memilih. Ia membeli 4 buku tulis dan 3 ballpoint. Aisyah hanya memiliki Rp50.000 dan bulan itu tak akan cukup. Di kasir, Amira membayar sebesar Rp34.000. Ahmad membayar di kasir sebesar Rp29.000 untuk barangnya. Sekarang giliran Aisyah, apakah uangnya cukup untuk belanja? Aisyah membeli 6 buku tulis dan 5 ballpoint. Sekarang, mari kita lihat apakah ini bisa disajikan dalam sistem persamaan linear.
Salah satu cara menarik untuk memahami belanja kita hari ini. Belanja sambil belajar itu menyenangkan, kan? Dengan semua yang mereka butuhkan, mereka siap untuk kembali ke sekolah. Sekolah akan sangat menyenangkan dengan semua persiapan ini. Nah, dari video tersebut kalian bisa tangkap ya. Ada Ahmad, Amira membeli suatu bolpen buku, dia bayarnya sekian. Sedangkan Amira juga, dan yang terakhir apa itu? Aisyah cuma punya uang di sakunya yaitu 50.000. Nah, bisakah kalian tahu berapa harga bukunya? Berapa harga satu bolpennya? Bisa? Gimana caranya? Ayo. Caranya ayo jawab. Kan tadi tidak dijelaskan. Harga buku 5.000 misalnya. Harga bolpen misalnya 12.000 misalnya. Ada? Tidak ada ya? Cuma beli beberapa, dia bayar 34.000 Amira. Sedangkan Ahmad 29.000. Bisakah kalian menentukan harga satu bolpen atau satu buku? Bisa? Tidak bisa ya? Nah, dengan belajar nanti sistem persamaan linier, kalian bisa mengubah suatu permasalahan ke sistem persamaan linier dua variabel dan bisa menentukan walaupun harga bolpennya tidak ada, itu bisa nanti ketahuan ya, bisa. Nah, untuk itu kita akan bentuk kelompok ya untuk mendiskusikan masalah yang ada di video ini ya. Itu kelompok ya. Ya. Kelompoknya ya acak saja ya. Tapi harus sepakat yang sudah dibentuk oleh sistem ya. Saya pakai aplikasi ya. Benar-benar acak, bukan pilihan saya ya. Jadi harus ke kelompoknya. Harus terima ya dari kelompoknya. Nah, saya coba bentuk kelompok. Ini aplikasi ID Rakor ya, Rakor Tool ya. Kita akan bentuk kelompok. Sini berapa lah bentuk kelompok? 4 cukup ya. Ya, buat 4 kelompok aja. Nah, bentuk 4 kelompok ya. Ya, kelompok siap-siap. Siapa yang terpilih kemana-kemana harus ikhlas. Nah, itu sudah keluar ya kelompoknya ya. Nah, sudah keluar, silahkan bergabung ke kelompok masing-masing. Berdiri. Nah, ke kelompok masing-masing, bawa bukunya. Nah. Oh, 1 ya, sesuai ini kan ya. Ini 2, 3, 4. Sistem persamaan linear 2 variabel. Kita perhatikan, saya jelaskan secara asing. Ingat, fokus perhatian biar bisa menjawab dari permasalahannya ya. Kita mulai dari pengertian persamaan linear 2 variabel. Yang namanya 2 variabel pasti variabelnya 2 ya. Nah, contoh. Nah, misalnya rumus bentuk umumnya AX plus BY sama dengan C. Di situ ada variabel X, ada variabel Y ya. Nah, sekarang metode penyelesaian. Nah, ini perlu diperhatikan, metode penyelesaiannya ada 4. Yang pertama grafik ya. Ya, apa itu grafik? Ya, mencari titik potong ya. Ya. Yang kedua, metode substitusi. Apa itu? Menyatakan dalam bentuk variabel lain. Menyatakan suatu variabel dalam bentuk variabel lain. Eliminasi. Namanya eliminasi ya harus menghilangkan ya salah satu dari variabel tersebut. Yang keempat yaitu metode campuran. Ya. Apa itu metode campuran? Biasanya kombinasi eliminasi biasanya eliminasi dulu baru substitusi.
Nah, ini masuk ke materi intinya ya. Penerapan dalam masalah kontekstual ini ya. Jadi SPLDV ini tidak hanya berguna dalam matematika murni ya, tapi juga sangat relevan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Berikut langkah-langkahnya ini. Langkah pertama, identifikasi masalah. Jadi tadi ada masalah ya di video, kalian identifikasi. Yang kedua, catat ya informasi. Buat pemisalan variabel. Misalnya tadi kan masalahnya buku dan bolpen. Buku misalnya kita anggap X, bolpen Y. Ya. Yang ketiga, yaitu rumuskan modelnya. Model apa? Ya, sistem persamaan linear dua variabelnya. Kita akan modelkan ke persamaan linear dua variabel. Yang keempat yaitu selesaikan persamaan. Nah, ini boleh kalian menggunakan metode apa saja yang 4 tadi ya. Grafik, eliminasi, substitusi, atau campur. Bebas. Kalau saya mengerjakan dengan metode grafik, di sini campuran, apakah sama hasilnya? Sama. Sama, pasti sama. Kalau ada yang tidak sama, pasti ada kekeliruan ya. Langkah yang terakhir, interpretasi ya hasilnya. Maksudnya apa? Dari tadi variabelnya misalnya X, kita misalkan buku kita misalkan X ya. Sedangkan bolpen kita misalkan Y. Ini digabung. Nah, dari sini X-nya tadi ketemu berapa, Y-nya berapa, pas masukkan ke permasalahan sehari-harinya tadi. Ubah lagi ke bolpennya dan ke bukunya ya. X tadi buku ya, jadi harga buku sekian, harga apa? Harga bolpennya sekian. Paham? Nah, contoh nih. Harga 5 buah meja dan 8 buah kursi adalah 1.150.000. Sedangkan 3 buah meja dan 5 buah kursi jenisnya sama ya. Harganya 700.000. Tentukan harga masing-masing meja dan kursi. Langkah pertama buat tabel ya. Tabel. Identifikasi dulu ya, seperti tadi. Nah, misalnya kasus 1 meja, 5 ya mejanya ya. Kasus yang pertama kursinya adalah 8. Total harganya 1.150.000. Kasus yang kedua itu yang di atas ya di soal. Nah, mejanya 3, kursinya 5. Dan harga totalnya 700.000. Di sini yang ditanya berapa harga meja dan kursi? Kan tidak tahu ya. Tidak ada harganya ya. Nah, dari sini kita misalkan dulu. Meja X misalnya. Pokok variabel ya. Terserahlah. Boleh X, boleh Y, boleh A, B. Pokoknya variabel berbentuk huruf. Maka model matematikanya dari di atas 5 X ditambah 8Y sama dengan 1.150.000. Sama juga kasus 2. 3X plus 5Y sama dengan 700.000. Ini kita anggap persamaan 2. Nah, ini cara menyelesaikannya. Gimana? Bisa ya, langkah pertama seperti yang tadi itu. Menggunakan, saya beri contoh ini menggunakan metode campur. Yang pertama kita eliminasi dulu. Ya, ketemu Y-nya 50.000. Langkah kedua kita substitusi. Seperti yang tadi itu. Ketemu X-nya sama dengan 150.000. Nah, dari sini hasil dan kesimpulannya apa? Nah, ini. Setelah melakukan perhitungan 150.000 apa? Harga satu meja ternyata 150.000. Terus harga kursi 50.000. Tadi mejanya X ya, kursinya Y. Kursinya yang X ya, Y-nya yang 50.000. Lanjut. Jadi sudah jelas harga satu buah meja adalah 150.000 dan harga satu buah kursi 50.000. Sudah jelas. Jadi langkah pertama seperti tadi, setelah identifikasi
kita misalkan, kita selesaikan. Setelah kita selesaikan, baru kita masukkan ke hasil kesimpulannya, yaitu kembali lagi ke masalah kontekstualnya, yaitu meja dan kursi. Ada pertanyaan? Dari keempat metode tadi mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Paham? Paham ya? Gampang ya? Karena sudah bentuk kelompok, saya sediakan di sini. Tidak ada pertanyaan? Ya, pertanyaannya ada di LKPD semua ya. Nah, kita mulai ini kelompok 1 ya. Nah, kelompok 2 ya. Ini lengkap dengan saya sediakan 2 ini LKPD-nya biar sama-sama kerja ya. Ya. Jangan cuma 1. Ini bahan ajarnya. Silahkan dibuka. Kalau ada masalah silahkan ditanyakan. Yo, diskusikan ya. Diskusi. Yo, kita diskusikan. Saya beri waktu berapa menit ini yang enak? Mungkin 10 sampai 15 menit cukup ya? Ya, cukup. Ada 2 kan? Satunya sana bisa berkolaborasi ya, teman. Kalau ada permasalahan yang mungkin kurang bisa, monggo ditanyakan. Bisa ya? Bisa semua. Kenapa? Kenapa, Di? Yang mau ditanyakan? Yang mana? Ini disediakan kayaknya harus ada misalnya. Oh, Itu langsung dicontoh misalnya apa, langsung jawaban yang asli. misalkan dulu kan dari suatu permasalahan ya. Dari suatu permasalahan kita misalkan, kalau dalam kontekstual kan misalnya bolpen dan buku ya. Kita misalkan dulu bolpen misalnya X, buku Y, agar menjadi suatu sistem persamaan linier 2 variabel ya. Setelah itu kalian setelah diberi diberi permisalan, kerjakan dengan metode yang sudah kalian dalami tadi, kemudian kembalikan lagi ke konteksnya ya, ke yang dimisalkan tadi, misalnya bolpen, buku, kembalikan ke situ lagi ya. Ya. Kenapa Javi? Kalau sama itu dikurangi kan ya, tandanya ini positif dikurangi. Tandanya negatif positif maka ditambah. Paham? Dengan catatan ini sama. Kalau tidak sama nanti disamakan ya. Ya, samakan seperti yang ini seperti yang disamakan. Ini kan tidak sama ya. Dari sini ke sini tidak sama kan? Tidak ada yang sama. Ini 2x, 3x, y, 2y kan tidak sama ya. Maka disamakan. Apa yang mau disamakan? Kita akan misalnya mau menyamakan yang x ya. Maka dikalikan yang di depan x. Koefisien 3. Sedangkan yang di bawah dikali 2. Tinggal dikalikan satu-satu, diperoleh ini. Satunya sama dikalikan semua diperoleh. Sehingga dari sini ada yang sama ya. 6x. Kira-kira ditambah apa dikurangi? Agar hilang. 6x. Kalau 6x dengan 6x agar hilang ditambah. Masa saya punya 3 bakso, punya 3 bakso lagi sama ini. Dapat gimana ini caranya agar hilang? Kurangi ya. Dikurangi ini. Paham ki? Sehingga hilang sudah ini, ketemu i-nya. Ya? Ada lagi? Yuk, jangan lupa kesimpulan juga diisi ya. Ditulis dulu ya. Nanti presentasi nanti ya. Mungkin salah satu dari kelompok kalian kita akan presentasi ya. Ya, presentasi. Yuk, selesaikan. Salah satu saja ya. Ingat, 1 maju untuk presentasikan hasilnya.
kalian yang kelompok ini bisa menanggapi atau bertanya. Paham? Ya? Coba yang bisa. Ayo, kelompok berapa ini yang mau tampil? Sini, Pak. Kelompok 2. Kelompok 2, bagus. Coba tampilkan. Bisa sampai 2 orang, maju ke depan 3 orang boleh lah. Biar cepat, ya. Kalau mau ditulis silahkan. Kalau mau ditulis. Jadi bekerja ya. Ya, fair Gozi. Ya, fair Zidan tadi gini. Novan ya, kan. Niki. Ini Robit, Patan, ini Di langkah ke-6 X-nya adalah 5.000. Langkah ke-7 sama halnya dengan yang 5.000 tersebut plus 3Y sama dengan 34 dan 25 plus 3Y sama dengan 34 dan 3Y nya 34 dikurangi 25 dan 3Y sama dengan 9.000. Jadi dari nilainya tersebut terdapat nilai 3.000 dengan harga 3.000. Berarti dari harga satu buku tulis ini adalah 5.000 dan harga dari satu pulpen yaitu 3.000. Apakah uang Aisyah cukup dan bersisa? Ya, cukup. Jika iya, berapa sisa uang Aisyah setelah bayar hasil? Sisanya 5.000. mungkin ada yang mau ditanyakan? Kelompok lain atau ditanggapi? Mungkin ada yang salah atau mau bertanya yang tidak paham jawaban temannya. Ayo ditanyakan. Siapa yang dulu bertanya? Nah, itu kelompok 3. Perhatikan kelompok 3. Langkah 5. Oh, pada langkah 5 kenapa kok ditambah? Kok tidak dikurangi? Kalau ditambah variabelnya tetap. Dan sedangkan kalau dikurangi karena agar salah satu variabelnya hilang. Gimana? Jadi ditambah. Kenapa kok ditambah ya? Kenapa tak dikurangi? Karena kalau ditambah variabelnya tetap 2. Jadi dikurangi agar salah satunya hilang. Kan eliminasi ya. Ya. Mungkin kelompok yang lain. Oke, yang sana. Dapat dari mana posisi uang Aisyah itu? Didapat dari uang Aisyah yang 50.000 dikurangi hasil pembelian 6 buku tulis dan 5 pulpen, yaitu 45.000, sehingga diperoleh 5.000. Ya. Jadi dari uang Aisyah yang dulu itu 50 mungkin ada lagi mungkin dari kelompok. Oh, ada tuh, silakan. Kenapa di langkah 3 langsung dikurangi? Kenapa kok tidak ditambahkan terlebih dahulu? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dikurangi ini akan karena salah satu variabelnya sudah sama, yaitu 3Y. Kenapa kok ditambah ya? Ya, dikurangi ya. Kenapa kok? Kenapa di langkah 3 langsung dikurangi? Langsung dikurangi. Kenapa kok tidak ditambah? Sama katanya ya. Jadi kalau sama itu tadi sudah saya jelaskan harus dikurangi.
kurangi biar hilang. Mungkin ada lagi? Tidak ada ya. Mungkin dibacakan kesimpulan, ya, kesimpulan. Nanti yang lain juga ya dibacakan. Coba kesimpulan dari kelompok ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan, hari ini saya belajar memodalkan masalah sehari-hari ke dalam bentuk SPNDP, menyelesaikan masalah dengan metode campuran serta menafsirkan hasilnya untuk menjawab pertanyaan dalam konteks. Saya jadi tahu bahwa dari informasi pembelian Amira dan Ahmad, saya dapat menentukan harga buku tulis dan pulpen, lalu menghitung apakah uang Aisyah cukup dan berapa sisanya. Itu udah kesimpulannya. Dari kesimpulan silahkan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan ke kelompok 2. Ya. Kelompok 2. Tadi kan itu kesimpulan dari kelompok 2. Saya ingin tahu juga dari kesimpulan dari masing-masing kelompok ini ya. Nah, nanti di tangga coba di kelompok berapa ini? Ayo kesimpulannya coba dibacakan lah. Kelompok sana itu. Kelompok 4 coba kesimpulannya coba dibacakan apa yang ada di LKPD yang sudah disimpulkan bersama tadi. Hari ini saya belajar dalam masalah sehari-hari menjadi SPNDP dan mencari hasil sembarang, lalu menghitung beban kerja untuk mengetahui apakah uang Aisyah cukup dan sisa. Ya. Kelompok 1 coba dibacakan. Hari ini saya belajar memodalkan masalah sehari-hari. Dari informasi kesimpulan tadi dapat disimpulkan hari ini kalian bisa memodelkan ya. Dari masalah kontekstual tadi diubah ke dalam persamaan linier 2 variabel. Karena 2 menjadi sistem dan diselesaikan menggunakan metode-metode yang kalian pelajari ya. Bisa gabungan, grafik, eliminasi, substitusi. Sehingga diperoleh hasil ya. Hasil yang dari yang ditanyakan tadi bisa menjawab berapa sisa uang Aisyah. Ya, paham? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak ada? Nah, nih perhatikan. Nah, ada kuis ya. Nanti dijawab. Coba mulai dari ada 3 soal ya. Masalah kontekstual. Dijawab yang paling cepat dan benar. Nanti maju ke depan ya. Maju ke depan yang bisa maju ke depan. Langsung coba dijawab langsung. Coba saya beri waktu 5 menit cukup itu ya. 5 menit cukup. Ada yang mungkin yang mau maju langsung 2 orang lah. Dari lain kelompok ya, 1 kelompok. Siapa ini? Kelompok 1 ini. Fahmi ya, Fahmi. Siapa lagi yang lain? Apa Hadi ya? Jafir apa Hadi ini kah? Nomor 3 ya. 1, 2, 3. Ya, coba maju. Maju. Bisa langsung sekaligus 3 ya. Bisa, biar cepat. Ya, langsung 3 lah. Ribu. Kita cek, coba kita perhatikan di monitor ini, di TV. Nah. Harga roti 4.000 ya. Kebalik itu ya. Harga susu 7.000. Enggak apa-apa. Jadi ada kesalahan mungkin di atas ya. Kita lanjut. Yang nomor 2 perhatikan. Di situ harga apelnya 6.000. Benar enggak? 6.000 betul. Harga jeruknya 5.000. Yang terakhir tiket anak-anak 25. Betul ya?
Sedangkan tiket dewasa 40.000. Betul ya? Beri tepuk tangan. Nih, ada jajan ya. Nah, buat yang tadi yang benar siapa? Ini ya. Ini ya. Yang salah nggak apa-apa, dapat juga ya. Beri tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Sudah ya? Materinya sudah. Jadi dapat disimpulkan dari materi ini ya, kalau pertama untuk dari masalah kontekstual kita misalkan dulu ya ke variabel. Jadi identifikasi, setelah itu kalian selesaikan dengan metode, dengan memisalkan dulu, pas selesaikan dengan metode. Bisa ini pakai gabungan boleh, atau campuran boleh, atau grafik atau substitusi eliminasi boleh. Setelah itu kalian kembalikan lagi ke konteks asal. Ya sudah, kita akan refleksi dulu ya. Ingat, nanti acungkan tangan ya. Apabila senang, acungkan tangan ya. Kalau nggak senang, nggak usah ngacung tangan, nggak apa-apa ya. Tapi semoga ngacung tangan ya. Mbak, perhatikan ini. Ini, apa yang kamu rasakan setelah pembelajaran hari ini? Nah, yang pertama, siapa yang senang? Coba ngacung tangan. Oh, ada yang tidak ngacung tangan. Ada. Oh, alhamdulillah, senang semua ya. Yang kedua, siapa yang sedih? Ada? Gak apa-apa kalau ada. Ada? Nggak ada ya? Nggak ada yang sedih. Yang ketiga, mungkin yang suka? Suka mungkin? Ada yang suka pembelajaran ini hari ini? Ada. Jangan lupa dikerjakan juga ini buat latihan ya di asrama biar memperkuat pemahaman kita di halaman 15 ya. Nanti bisa dikerjakan ya. Kalau ada masalah, pertemuan selanjutnya bisa dibahas. Materi yang akan dipelajari selanjutnya ya. Materi yang akan dipelajari selanjutnya nanti yaitu bangun ruang, yaitu mengenai kubus dan balok. Jadi materi kubus dan balok silahkan dipelajari ya, dibaca ya. Sudah, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Kita doa. Kita akan pimpin doa. Siapa yang doa penutup? Mungkin Aziz lah, Aziz. Doa, ayo coba. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Semoga materi hari ini, pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Amin. Ya sudah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.